Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Revana Amelia, NIM 2024 406 405 181, Prodi PGSD kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat esensialisme dan peranannya dalam pendidikan karakter. Jadi, ada 3 poin utama yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan esensialisme, yang kedua yaitu tokoh-tokoh esensialisme, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip esensialisme. Pengertian esensialisme menurut bahasa yaitu esensialisme berasal dari bahasa Inggris yaitu essential yang artinya pokok atau inti dari sesuatu, sedangkan isme berarti aliran atau mazhab. Esensialisme didasari oleh realisme dan idealisme yang menganggap bahwa adanya sebuah perubahan dalam pendidikan bukan hal yang utama, tetapi esensi dan value dari pendidikan adalah yang terpenting. Secara sederhana, diharapkan mampu bergerak dari skill dasar menuju skill yang bersifat lebih kompleks. Aliran ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Kebudayaan yang dijadikan pegangan, yakni sejak zaman Renaissance. Esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Menurut esensialisme, yang esensial tersebut harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat bertahan dari waktu ke waktu. Esensialisme menurut Bramel merupakan aliran yang lahir dari filsafat idealisme dan realisme. Kedua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme tetapi tidak melepaskan sifat utama dirinya masing-masing. Filsafat esensialisme dari sudut pandang pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat, dengan kurikulum yang memuat ilmu pengetahuan, kesenian, dan semua yang dapat menggerakkan kehendak manusia. Tokoh-tokoh esensialisme. Pertama, Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad 15 dan permulaan abad 16, yang merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Kedua, Johann Amos Comenius, seseorang yang memiliki pandangan realis dan dogmatis. Yang ketiga, John Locke, sebagai pemikir dunia berpendapat bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Lalu yang keempat ada Johann Heinrich Pestalozzi. Sebagai seorang tokoh yang berpandangan naturalis, Pestalozzi mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia sewajarnya memiliki kemampuan-kemampuan dasar. Kelima, Johann Friedrich Froebel, sebagai tokoh yang berpandangan kosmosentris dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini. Yang keenam, Johann Friedrich Herbert, sebagai salah seorang murid Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Yang terakhir yaitu William T. Harris. Menurut Harris, tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian diri kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip esensialisme dalam pendidikan karakter. Prinsip yang pertama yaitu tugas pertama sekolah adalah mengajarkan pengetahuan dasar. Bagi kalangan esensialis, pendidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembelajaran keterampilan-keterampilan dasar dan materi yang dengan penguasaan penuh akan menyiapkan peserta didik untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berperadaban sekolah dasar. Prinsip yang kedua, yaitu belajar adalah usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Mempelajari hal-hal yang esensial tidak bisa selamanya dihubungkan dengan kepentingan dan peserta didik, meskipun pendekatan pemecahan masalah kalangan progresif terhadap belajar seringkali berguna. Namun, harus disadari bahwa tidak semua materi ajar dapat dijabarkan ke dalam masalah-masalah dan proyek-proyek. Banyak darinya perlu dipelajari dengan metode-metode yang keras dan kaku, seperti penghafalan dan drill. Oke, prinsip yang ketiga yaitu guru adalah lotus otoritas ruang kelas.
Kalangan esensial berpendapat bahwa guru bukanlah orang yang mengikuti keinginan murid atau seorang pemandu. Kiranya guru adalah orang yang mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik untuk diketahui dan sudah sedemikian kenal dengan tatanan logis materi dan cara penyampaiannya. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang aliran filsafat dan peranannya dalam pendidikan karakter. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching semuanya. Bye bye.